Ini adalah analisis matematis dan analisis grafis untuk kurva indiferen dan garis anggaran. Kurva indiferen, kita kembali ke konteks definisinya. Ini adalah bentuknya kurva indiferen, ya, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara permintaan barang X dan permintaan barang Y. Ya. Jadi ingat yang saya jelaskan ini susunan dari X dan Y-nya. X adalah sumbu tegak dan Y adalah sumbu horizontal. Ya. Ini bentuk kurva indiference. Kurva indiference itu bentuknya adalah cekung, ya, atau convex, yang memiliki slope negatif seperti ini berarti ya, bentuknya. Nah, dia menunjukkan kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi dua jenis barang, yaitu X dan Y, yang memberikan kepuasan bagi konsumen. Ya. Jadi sepanjang kurva ini adalah kepuasan konsumen. Nah, kurva indifference curve ini bisa mengalami perubahan. Ya, kita beri contoh perubahannya awalnya di IC1 ini, indifference curve 1 yang warna hitam ini. Kemudian dia bergeser. Ya, bergeser menjadi indifference curve 2. Ya. Apa penjelasannya? Bahwa perubahan dari IC1 ke IC2 ini adalah suatu bentuk perilaku konsumsi dari konsumen karena adanya peningkatan pendapatan. Jadi kalau bergeser ke atas, dia adalah peningkatan pendapatan. Demikian juga sebaliknya, kalau dibaca IC2 ke IC1 itu adalah perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dua jenis barang karena adanya penurunan pendapatan. Jadi kalau bergeser ke kiri atau mendekati titik origin atau 0, maka dia adalah terjadinya penurunan pendapatan. Kemudian garis anggaran. Apa itu garis anggaran? Ini bentuknya ya. Bentuknya sama juga, dia menjelaskan hubungan antara berapa besarnya Qx yang dikonsumsi dan Qy yang dikonsumsi. Dia berbentuk garis atau kurva linier ya, kurva linier garis yang diawali dari titik potong terhadap sumbu X-nya dan titik potong terhadap sumbu Y-nya, sehingga tinggal ditarik garisnya. Maka garis ini menjelaskan apa sih? Adalah suatu batasan kemampuan dari konsumen dalam mengkonsumsi dua jenis barang, X dan Y. Ini batas kemampuannya. Ya. Nah, kita kasih contoh. Ini batas kemampuannya. Ini dari contoh yang pertama ya, angkanya dari contoh yang pertama. Nanti kita jelaskan kenapa dia 20, kenapa dia 25. Tapi yang pasti ini adalah titik potong pada sumbu X pada saat Qy-nya adalah 0, sementara ini adalah sumbu Y pada saat Qx-nya sama dengan 0. Kemudian ada perubahan pada budget line atau garis anggaran. Nah, ini diberi warna-warni. Budget line yang awal mula-mula itu budget line yang pertama, ini yang warnanya biru ya. Warnanya biru ini budget line yang pertama. Ya, kemudian perubahan terjadi karena dua hal, yaitu perubahan harga baik dari X maupun Y atau perubahan pendapatan. Ya. Perubahan harga itu bisa naik bisa turun, tapi kita ambil salah satu contohnya aja, terjadi kenaikan harga. Ya. Kenaikan harga, misalnya yang naik itu harganya adalah barang X. Ya. Misalnya yang barang Y dulu deh. Yang naik adalah harga barang Y ya. BL2 ini perubahan dari harga Y. Nih harga Y. BL2 yang ini ya. Dari mula-mula yang biru kemudian menjadi yang hitam. Jadi titik potong si Y ini bergeser mendekati 0. Yang tadinya 25 kemudian dia berkurang gitu ya. Tapi Qx-nya tetap.
Jadi kalau hanya satu perubahannya, yaitu harga barang Y, maka QY-nya akan bergeser, sementara QX-nya tetap. Demikian juga sebaliknya, kalau yang terjadi perubahannya adalah harga dari PX ya, maka QX-nya berubah. Ya. Kalau ada peningkatan, maka ini akan menurun. Jumlahnya akan menurun dari 20 menurun ke bawahnya. Sementara yang QY-nya menjadi tetap. Ya, ini yang BL3 ini. Ini kalau perubahan harga ya. Perubahan harga yang terjadi pada salah satu harganya. Ya. Sementara kalau terjadi perubahan pendapatan, ya, terjadi perubahan pendapatan, maka BL1 ini akan bergeser menjadi BL4. Ya. Perubahan itu meliputi perubahan dari titik sumbunya, sehingga pasti garisnya berbeda ya. Jadi dia bergeser ke kanan dan sejajar. Itu kalau pendapatannya, dia akan sejajar. 500.000, harga X-nya adalah 25.000 per unit dan harga Y-nya 20.000 per unit. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan garis anggarannya. Kemudian jika konsumen ingin membeli X-nya 10, berapa Y yang bisa didapat sehingga terjadi kepuasan konsumen. Kemudian gambarkan keseimbangan kurva BL dan IC-nya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Bagaimana menentukan garis anggaran? Tentu kita akan tentukan dulu. Nah ini nilai optimum titik potong pada saat QX-nya yang datar yang vertikal itu adalah 0 ya, 0, QX-nya 0, maka berapa QY-nya? 500.000 per 20.000 sehingga kita dapat 25 unit. Sementara kalau QY-nya sama dengan 0, maka QX-nya adalah 500.000 bagi 25.000, dapatlah 20 unit. Maka kita bisa simpulkan titik ordinatnya ya antara QX dengan QY. 0 dan 25, 20 dan 0. Ya. Kemudian kita menentukan berapa QY-nya kalau QX-nya 10. Ya. Kalau QX-nya 10, QY-nya berapa sehingga terjadi kepuasan konsumen. Ya. Kita menentukan QY-nya ya. Berapa yang dihabiskan untuk mendapatkan QX sama dengan 10? Yang dihabiskan, berapa M yang dihabiskan? Berarti MX, berapa MX-nya? Ya, rumus M-nya itu M sama dengan Q dikali P. Untuk MX berarti QX dikali PX. MX-nya berapa? Ya, kita hitung dengan mengalihkan berapa unit yang diketahui 10. Untuk QX-nya 10, kemudian dikalikan dengan harganya, sehingga MX-nya atau biaya untuk mendapatkan X sebanyak 10 ini adalah 250.000. Nah, karena MX-nya 250.000, maka MY-nya adalah M dikurangi MX, sehingga 500.000 dikurangi 250.000 sama dengan 250.000. Nah, kemudian kita cari QY-nya. Tadi kan rumusnya MY sama dengan QY dikali PY ya. Ini sama aja nih. Hanya tinggal diganti Y dan X ya. Kita ketahui sisanya tadi 250.000. Itu sama dengan QY-nya kita belum tahu dikali 20.000. Maka QY-nya adalah 250.000 dibagi 20.000 sama dengan 12,5. Satuannya unit ya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi QX-nya 10 unit, berapa QY-nya? Adalah 12,5 unit. Lalu bagaimana kita menggambar 12,5 dan 10 ya? Datar dulu. 12,5 dan 10 ordinatnya. Jadi titik keseimbangan konsumen atau titik total kepuasan konsumen terjadi pada saat QY 12,5 unit dan QX 10 unit. Nah, ini titik potong tadi itu. Ya. Dengan melakukan pemisalan, salah satunya adalah 0. Ini yang disebut dengan titik potong atau titik maksimum dari
masing-masing produk ya. Ya, kalau pembeli tetap membeli 12,5, maka berapa X yang bisa dibeli agar terjadi kepuasan konsumen. Kemudian gambarkan perubahan keseimbangan kurva BL dan IC-nya. Kita selesaikan dulu nih. Untuk menentukan titik potong dengan X dan Y pada kurva garis anggarannya. Pada saat QX-nya 0, ya berapa? QY-nya adalah 25. Pada dengan cara yang tadi QY sama dengan 500.000 dibagi dengan 20.000, ini harga dari QY-nya tetap dapat 25 unit. Kemudian kita cari berapa QX-nya, pada saat QX sama dengan 0 berarti 500.000 dibagi dengan 30.000, ya harganya ada 30.000 sama dengan 16,67 unit. Nah, ini adalah kesimpulan dalam bentuk tabelnya ya. Nah, kemudian kalau Q-nya tetap 12,5, maka QX-nya berapa? Nah, kita cari dulu berapa anggaran yang digunakan untuk membeli Q sebesar 12,5 unit ini. Maka anggarannya atau MY-nya adalah 12,5 dikali 20.000, maka menghabiskan dana sebesar 250.000. Nah, sisanya berapa? Untuk MX-nya. Ya, M tadi ada 500.000 dikurangi MY-nya 250.000, sisanya 250.000. Nah, kemudian dari 25.000 anggaran untuk MX, berapa QX yang bisa didapat? Ya, 250.000 sama dengan QX dikali harganya 30.000, maka QX sama dengan 250.000 dibagi 30.000 sama dengan 8. Ya, jadi kalau QY-nya tetap 12,5, maka QX-nya 8. Pada awalnya berapa QX-nya adalah 10 ya. Nah, ini dia ya. Perubahan dari budget lainnya. Nih, yang awal BL1 ini yang warna biru, kemudian bergeser karena X-nya ini berubah. Meningkat harganya. Kalau harganya meningkat, maka titik potongnya turun ke bawah. Nah, gitu. Tapi kalau harganya turun, maka titik potongnya naik. Nah, seperti itu ya. Ini turun. Nah, turun. Kemudian keseimbangannya yang awalnya adalah tadi 12,5 dan 10 menjadi 12,5 dan 8. Ya. Jadi pergeseran BL1 ke BL2 ini akibat kenaikan PX karena BL berubah, maka IC berubah dari IC1 ke IC2 sebagai konsekuensi perubahan PX. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah ditandai. Nah, sumbunya kita bisa lihat di bagian sebelumnya yang tadi. 0 dengan 20 ya. Ketika QY-nya 0 maka QX-nya 20. Untuk BL yang kedua, ketika QY-nya 0 maka QX-nya itu 16,67 ya. Ketika QX-nya 0, QY-nya tetap 25. Berikutnya kasus yang ketiga. Ini adalah perubahan keseimbangan indifference curve dan budget line akibat perubahan pendapatan konsumen. Nah, kita lihat pendapatannya yang tadinya 500.000 jadi 700.000. Tapi harganya adalah harga mula-mula ya. PX-nya 25.000, PI-nya sama dengan 20.000. Dengan pertanyaan yang sama, tentukan garis anggarannya. Kemudian jika konsumen ingin membeli X-nya 10, maka berapa Y yang bisa didapat sehingga terjadi kepuasan konsumen. Kemudian gambarkan perubahan keseimbangan kurva BL dan IC-nya. Nah, kita selesaikan dulu nih untuk menentukan titik ekstrim atau titik potong dengan masing-masing sumbu X dan Y-nya ya. Untuk menentukan titik potong sumbu X itu kita asumsikan QY-nya sama dengan 0. Maka berapa QX yang maksimumnya 28 ya. Awalnya kan 20 jadi 28. Kemudian titik potong di sumbu Y-nya adalah QX-nya sama dengan 0, maka kita dapat Q-nya. Ini salah, ini harusnya 700.000 ya.
per 20.000. Oh, ini salah. Ya, salah ya. Jadi ini diralat ya. Ini mestinya 700.000, ini 700.000, ini 20.000, ini 25.000 ya. Tapi hasilnya sama tetap. Ya, hasilnya benar tapi ini belum dikoreksi tadi ya. Oke, I'm so sorry. Nah, kemudian kita sudah dapat titik potong masing-masing ya. Nanti kita lihat apakah gambarnya benar apa enggak gitu ya. Tapi ini salah ya, ini salah ketik. Kemudian tadi di pertanyaan kalau QX-nya mau 10, berapa QY-nya supaya kepuasannya maksimum kan gitu ya. Nah, kita cari berapa anggaran untuk beli QX ini berapa anggarannya. Ternyata anggarannya adalah berapa? 10 dikali 25.000 kan? Harganya 25.000. 10 berarti 250.000. Berapa sisa anggaran untuk Y? Sisa anggaran untuk Y itu adalah 700.000 dikurangi 250.000 jadi 450.000. Nah, kemudian dengan rumus ini MY sama dengan QY dikali PY, maka kita kita geser QY-nya, kita geser PY-nya ya. PY-nya ini. Jadi berapa QY-nya adalah 450.000 dibagi dengan 20.000 sama dengan 23 unit. Maka kepuasan bisa didapat jika QX-nya 10 adalah maka QY-nya adalah 23. Kombinasinya adalah 10 QX dan 23 QY. Kita lihat gambarnya. Oke, nah ini. Ternyata gambarnya benar ya. Di sini 28 nih ya, antara 25 dengan 30 itu 28. Nih, belum dikasih angka nih ya. Nah, ini sebetulnya ini BL1 ya, ini BL2 sebenarnya. Ini BL1. BL1-nya itu tadi titik potongnya adalah pada saat QY-nya 0, QX-nya 20. Pada saat QY-nya 0, QX-nya 0, QY-nya adalah 25 kan gitu. Kemudian naik kan, pendapatannya jadi 700.000. Jadi bergeser ke kanan. Set gitu. Jadi BL-nya kebalik nih, harusnya ini BL1, ini BL2. Maka IC-nya ini C1, ini C2, ya. Nah, pada saat terjadi kenaikan pendapatan, maka berapa QX maksimum yang bisa dikonsumsi pada saat QY-nya sama dengan 0 adalah 28. Di sini 28. Kemudian berapa QY maksimumnya pada saat QX-nya sama dengan 0 adalah 35. Ya. Nah, kemudian keseimbangan konsumen ya terjadi pada saat berapa di BL yang berubah itu? Ini adalah 10 dan 23 dan 10. Awalnya adalah 12,5 dan 10. Berubah menjadi 23 dan 10. Jadi X-nya itu tetap nih sini. X-nya tetap ya. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Karena diasumsikan X-nya tetap. Ya, demikian penjelasan analisis matematis dan grafis untuk topik teori kepuasan konsumen atau indifference curve dan budget line atau garis anggaran. Demikian.